Oke, kita akan bahas soal-soal. Yang pertama adalah tentang kolom-kolom yang ada di jurnal umum. Ya, ada di jurnal umum itu ya harus ada tanggal, kemudian keterangan, ref, kemudian masuk debit atau akun itu masuk kredit. Nah, nanti tanggal dibagi dua. Tanggal, informasi, nggak perlu, referensi, ref, kemudian keterangan, ya. Jadi jawabannya 1, 3, 5. Jawabannya E. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut urutan dalam pembuatan jurnal umum. Ya, paling gampang cara cerdiknya kita harus menyiapkan lembar jurnal dulu. Kemudian jadi 3 itu yang pertama, dan yang terakhir harus menuliskan nominal transaksi. Jadi jawabannya 3 di depan, 4 di akhir. Cari yang 3 di depan, 4 di akhir ya. Jawabannya C. Jadi yang pertama menyiapkan lembar jurnal, kemudian mengumpulkan bukti transaksi, kemudian mengidentifikasi nama akun, apakah masuk harta, utang, atau modal, atau pendapatan, atau beban. Kemudian mengidentifikasi saldo, masuk debit atau kredit, dan menulis nominalnya. Oke, kemudian nomor 3. Memasukkan data transaksi ke dalam jurnal, itu namanya adalah penjurnalan. Sedangkan memasukkan data transaksi dari jurnal ke buku besar, itu namanya posting. Posting itu membukukan. Jadi kalau transaksi ke jurnal itu disebut dengan penjurnalan. Jawabannya jelas E. Kode akun yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan akun kas, ya. Kas itu masuk harta. Kemudian yang kedua harta lancar, kasnya itu sendiri. Jadi 111 ini menunjukkan harta. Ini menunjukkan harta lancar. Harta lancar berarti penggunaannya kurang dari 1 tahun. Ini masuk kas. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 5. Memasukkan data jurnal ke dalam buku besar, ya. Tadi sudah dijelasin, namanya adalah posting atau membukukan ke buku besar. Nomor 6, aset yang terdapat dalam saldo normal yang masuk ke dalam sisi kredit. Jadi ada aset atau harta. Jadi aset atau harta itu banyak yang masuk debit, tapi ada yang masuk kredit. Ini aset atau harta, ya, seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, itu masuk debit. Tapi ada yang masuk kredit, yaitu akumulasi, ya, penyusutan aktiva tetap. Itu masuk ke kredit, tapi akunnya adalah harta. Jawabannya adalah D. Oke, jadi nomor 7, sumber daya berupa harta namanya aset, ya. Kalau ekuitas nama lainnya adalah modal. Beban nama lainnya adalah biaya. Nomor 8, berikut termasuk akun neraca, kecuali berarti yang salah. Yang masuk neraca adalah harta, utang, modal.
Ya, kas itu masuk harta, ya, prive itu masuk ke modal, perlengkapan itu harta. Jadi pendapatan termasuk akun nominal. Apa akun nominal? Akun yang terdiri dari pendapatan dan beban. Oke, nomor 9. Klasifikasi terhadap suatu kode pergerakan atau akun merupakan salah satu bagian dari prinsip pembukuan berpasangan yang disebut dengan saldo nominal. Jadi saldo nominal tadi prinsip yang pembukuan berpasangan. Jadi misalkan tadi ada tanggal, ada keterangan, terus ada yang masuk debit, masuk kredit, dan saldo di sini. Nah, saldo sini dibagi dua, debit dan kredit. Ya, prinsipnya adalah perkiraan ini satu bagian pembukuan yang berpasangan. Jadi nanti ada debit, ada kredit. Nomor 10, membeli perlengkapan kantor 100.000 dari toko Jaya secara tunai mengakibatkan perubahan. Ingat, membeli perlengkapan itu masuk akun harta. Maka hartanya bertambah. Karena dia membeli secara tunai berarti kasnya berkurang. Kas juga masuk akun harta. Berarti jawabannya harta bertambah dan harta berkurang. Membeli perlengkapan kantor dari toko Jaya serta transaksi tersebut mengakibatkan perubahan, yaitu harta dan harta, ya. Jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 11. Langkah setelah mencatat transaksi dalam jurnal, ya. Jurnal kemudian posting ke buku besar. Jadi transaksi kemudian dibuat jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Setelah dibuat ke buku besar, dibuat neraca saldo, ya. Berarti dari jurnal kita buat buku besar. Ya, jawabannya memindahkan buku ke buku besar. Jawabannya E. Nomor 12, diterima pendapatan jasa bengkel, diterima, ya, berarti kasnya bertambah, masuk debit 250.000, pendapatan jasanya juga bertambah, masuk kredit sebesar 250.000, berarti kas di debit, pendapatan di kredit. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 13. Perhatikan jurnal berikut. Ada kas, piutang, pendapatan, posting yang benar. Ya, kata kuncinya kalau harta itu akun normalnya di debit. Kemudian pendapatan itu akun normalnya di kredit. Nah, ini ada kas, kemudian ada piutang. Berarti kasnya di debit, piutangnya di debit, pendapatannya di kredit. Nah, jawabannya pasti yang B. Kemudian nomor 14. Dikeluarkan uang untuk pembayaran sebesar 4 juta secara tunai, maka jurnalnya dikeluarkan uang itu nama lainnya adalah persekot, ya, persekot uang, ya, persekot uang atau persekot biaya. Karena secara tunai berarti kasnya berkurang. Cari jawabannya, persekot biaya itu debit, kasnya berkurang, masuk kredit sebesar 4 juta. Nomor 15, dibayar utang.
kepada pelanggan, maka mengakibatkan pengaruhnya adalah utangnya berkurang. Ingat, utang berkurang itu masuk debit. Bayar utang pakai uang kas, kasnya berkurang masuk kredit. Kas itu masuk akun harta. Berarti jawabannya utang dan harta. Ya, utang dan harta. Jawabannya adalah A. Adik-adik, nomor 16 lanjut. Dibayar kepada toko siswa pembelian mesin tulis bulan lalu. Berarti dulu membeli mesin tulis tapi belum dibayar. Ya, berarti transaksi dahulu bulan lalu pasti dia punya utang. Nah, pada kali ini dia itu melunasi utangnya. Otomatis berarti utangnya berkurang, itu pasti masuk debit. Nah, bayar utang itu pakai uang kas, itu masuk kredit, sama-sama 450. Berarti jawabannya utang. Dari utang di debit, kas di kredit, ya jawabannya yang B. Oke, nomor 17, dibeli tunai pensil, kertas, buku. Nah, ini namanya perlengkapan ya, karena habis pakai. Nah, ini perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang karena dia membeli secara tunai. Berarti perlengkapan sama kas, ini di debit, sini di kredit. Perlengkapan kas di kredit ini ya, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 18. Diterima pendapatan jasa bengkel akan dicatat dalam buku besar. Ingat, menerima pendapatan jasa, kata kuncinya menerima, berarti kasnya bertambah, masuk debit, kemudian pendapatan jasanya juga bertambah, masuk kredit. Jadi jawabannya kas di debit, pendapatan jasa di kredit. C. Dibayar rekening listrik, nomor 19. Rekening listrik itu namanya lainnya adalah beban. Ya, masuk beban listrik, masuk debit. Membayarnya pakai uang kas, uang tunai, berarti masuk kredit. Berarti beban listrik di debit, kas di kredit. Jawabannya B. Terus nomor 20. Diterima pelunasan piutang dari pelanggan. Diterima berarti kasnya bertambah. Pelunasan piutang berarti sudah nggak punya piutang, otomatis piutangnya berkurang. Sini debit, sini kredit. Berarti jawabannya piutang di kredit, kasnya di debit ya. Jawabannya B. Itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Pokoknya terus semangat, salam sukses selalu.